Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, teman-teman mahasiswa yang memiliki concern pada studi politik, wabil khusus mahasiswa ilmu politik semester 3 FISIP UIN Wali Songo Semarang, yang mengikuti mata kuliah teori politik bersama saya Muhammad Masun, dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Wali Songo Semarang. Nah, di video ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kedua tentang perbedaan politik, ilmu politik, dan teori politik. Nah, materi ini adalah bagian dari pengetahuan dasar sebelum teman-teman mahasiswa mempelajari dan mendalami lebih lanjut tentang beragam teori politik, baik itu teori politik klasik maupun modern. Karena itu ada beberapa buku, ya paling enggak 2 buku yang wajib dimiliki oleh teman-teman mahasiswa yang punya ketertarikan dalam studi politik untuk memahami teori-teori politik dasar. Yang pertama, buku yang saya rekomendasikan adalah bukunya Andre Hewitt yang sudah diterjemahkan oleh Pustaka Belajar berjudul Pengantar Teori Politik. Ini buku yang sangat bagus, memberikan elaboratif gagasan tentang teori-teori politik modern yang yang sangat memiliki kontekstualisasi dengan kondisi politik saat ini, baik dalam konteks nasional maupun global. Yang kedua, buku yang judulnya Teori Politik Modern karangan S.P. Pharma yang diberi pengantar oleh ilmuwan politik Indonesia Andrianov Chaniago. Buku ini termasuk buku yang sudah cukup lama ya. Saya memiliki ini sudah bertahun-tahun, warnanya sampai bulukan begitu. Dengan membaca hatam 2 buku ini, diharapkan adik-adik mahasiswa yang mendalami teori politik memiliki pengetahuan dasar ya tentang ragam teori politik. Ada masih banyak buku-buku teori politik lain. Oke. Dalam mata kuliah teori politik di pertemuan kedua ini, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Ya. Pertama adalah apa itu politik? Apa sih definisi politik itu? Yang kedua apa kemudian ilmu politik? Yang ketiga apa teori politik itu? Nah, jadi 3 pertanyaan itu yang akan kita kupas di dalam pertemuan yang kedua kali ini. Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami definisi politik secara umum, bahwa banyak orang memiliki pandangan tentang politik ya, yang berbeda-beda. Nah, tapi secara umum sebenarnya politik itu dapat dipahami sebagai aktivitas di mana masyarakat itu membuat, ya masyarakat politik itu membuat, memelihara, dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Dalam konteks modern, maka masyarakat di sini adalah masyarakat politik, para elit politik, ya termasuk masyarakat sipil, ya warga terlibat di dalam menata kehidupan bersama. Jadi politik itu berkaitan dengan cara bagaimana kehidupan bersama ini ditata menjadi lebih baik. Namun dalam diskursusnya banyak literatur yang memberikan definisi politik itu yang cukup beragam. Ya. Yang ini direkam oleh cukup baik ya dalam buku Andre Hewitt Pengantar Teori Politik ini, bagaimana ragam makna politik itu didefinisikan. Hewitt mendefinisikan makna politik atau definisi politik itu menjadi 2 arena. Yang pertama, politik sebagai sebuah arena ya. Politik sebagai arena. Yang kedua, politik sebagai sebuah proses. Nah, definisi yang berbeda ini memiliki varian yang berbeda pula ya, dan pendekatan-pendekatan yang berbeda.
politik sebagai sebuah arena yang pertama. Ini ada dua definisi politik. Yang pertama, politik dipahami sebagai seni pemerintahan dan politik dipahami sebagai urusan kemasyarakatan atau urusan publik. Nah, di antara pendekatan yang memiliki pemahaman tentang politik sebagai arena ini ada pendekatan behavioralism, teori pilihan rasional, dan institusionalisme. Yang kedua, politik sebagai sebuah proses. Politik sebagai sebuah proses ini ada dua varian juga. Yang pertama, politik dipahami sebagai sebuah kompromi dan konsensus. Kemudian, yang kedua, politik dipahami sebagai kekuasaan dan distribusi sumber daya. Nah, ini beberapa pendekatan yang memiliki pemahaman tentang definisi politik tersebut adalah aliran feminisme, Marxisme, dan pendekatan-pendekatan post-positivis. Nah, saya akan memberikan pemaparan lebih detail dari masing-masing definisi politik itu. Yang pertama, dimulai sebagai politik sebagai sebuah arena. Politik sebagai sebuah arena, definisi pertama memaknai politik itu sebagai seni pemerintahan. Nah, politik sebagai seni pemerintahan ini secara sederhananya, politik dimaknai atau berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan polis negara kota. Ini dekat sekali dengan gagasan-gagasan para pemikir Yunani, ya. Atau dalam makna modern disebut sebagai negara. Negara di sini berarti organisasi sosial yang berpusat pada pemerintahan. Nah, politik di sini kemudian dipahami sebagai aktivitas, ya, pemerintahan yang ada di kabinet, di legislatif, di departemen-departemen pemerintahan, baik ada di tingkat lokal, provinsi maupun di tingkat nasional. Dan organisasi-organisasi politik berkaitan dengan negara. Nah, ini ada partai politik sebagai institusi demokrasi yang menjadi wadah rekrutmen elit politik. Nah, jadi politik itu maknanya dalam konteks ini masih sangat sempit. Ini juga definisi politik yang cukup klasik, ya. Nah, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam urusan politik ini menjadi sangat terbatas, ya. Mereka adalah politisi, birokrat, dan para pelobi. Nah, apakah pelobi itu dari kelompok kepentingan atau kelompok penekan, begitu. Baik itu dari kalangan civil society maupun dari kelompok-kelompok bisnis yang memiliki peran-peran atau memiliki pengaruh dalam proses-proses politik. Nah, pandangan yang memaknai tentang politik sebagai seni pemerintahan ini memandang bahwa aktivitas masyarakat seperti aktivitas sosial, ya, yang ada di lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat yang ada di luar negara itu dianggap di luar politik, gitu. Jadi hubungan antara politik dan urusan negara juga ini membantu kita sebenarnya, ya, dalam menjelaskan mengapa di banyak masyarakat awam itu punya gambaran negatif tentang politik, ya, tentang politik. Karena apa? Politik hanya dipahami sebagai urusan pemerintahan. Karena politik dipahami sebagai urusan pemerintahan, urusan negara berkaitan dengan partai politik, maka yang dibayangkan oleh masyarakat awam kebanyakan bahwa politik itu berkaitan dengan perilaku-perilaku politis. Nah, ini gambaran negatif ini akan muncul ketika sebuah negara, pemerintahan lokal atau daerah dipimpin oleh para politisi-politisi yang berperilaku-perilaku korup, ya. Apalagi banyak politisi yang tidak memiliki keperpihakan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat, lebih memihak kepada kepentingan-kepentingan sekelompok oligarki, kelompok bisnis, kelompok elit, birokrat misalnya. Maka politik dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Tidak heran kemudian orang di Indonesia terkenal dengan politik itu kotor. Karena yang mereka bayangkan, apa yang disebut sebagai politik itu hanya berkaitan dengan proses-proses pemerintahan. Nah, itu soal politik. Nah, definisi yang kedua, politik sebagai urusan publik, ya. Ini memaknai politik berkaitan dengan kehidupan publik atau urusan publik sebenarnya. Nah, sehingga apa-apa yang disebut sebagai politis atau tidak politis
itu punya kaitan sejauh mana aktivitas itu bersentuhan dengan urusan publik atau dia tidak bersentuhan dengan urusan publik atau dalam artian privat. Ketika aktivitas sosial itu berkaitan dengan urusan-urusan publik, kepentingan bersama, maka dia menjadi bagian dari proses-proses politik. Ini juga masih berarti berkaitan dengan konteks ruang lingkupnya, konteks negara gitu. Nah, hal-hal privat seperti keluarga, ya organisasi masyarakat yang tidak dibiayai oleh anggaran-anggaran publik gitu tidak menjadi bagian dari kajian politik. Ini makna politik. Nah, definisi politik ini berakar pada pandangan Aristoteles sebenarnya dalam bukunya Politics yang berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan yang berpolitik begitu. Artinya apa? Hanya dalam masyarakat politik umat manusia dapat menjalani kehidupan yang baik. Nah, politik dalam makna ini berkaitan dengan upaya penciptaan masyarakat yang adil. Ya. Jadi sesuatu tindakan dikatakan politik ketika itu berkaitan dengan bagaimana aktivitas itu berurusan dengan upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, ini mana politik. Jadi politik punya konotasi yang baik. Ini kuat dipengaruhi oleh seorang filosof, pemikir politik Aristoteles begitu. Jadi tidak heran kemudian dalam pemikiran para filosof itu politik adalah hal-hal sebenarnya berkaitan dengan urusan-urusan yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih ideal. Nah, nanti akan saya elaborasi di akhir kuliah ini, akhir pertemuan ini tentang bagaimana pemikiran-pemikiran, perhatian-perhatian yang diberikan oleh para pemikir politik di awal-awal tentang tema-tema apa yang mereka banyak kaji gitu. Salah satunya adalah soal bagaimana menciptakan masyarakat yang ideal, negara yang baik. Nah, lebih lanjut bahwa sebenarnya perbedaan antara publik dan privat yang menjadi titik tekan memberi pendefinisian tentang politik itu juga didasarkan pada lembaga-lembaga negara yang ditujukan untuk mengurusi urusan publik. Sekali lagi, jadi batasan publik dan privat itu adalah bahwa aktivitas itu dilakukan oleh lembaga-lembaga publik yang dibiayai oleh anggaran publik, anggaran negara. Kalau dalam konteks kita APBD, APBN begitu. Nah, sedangkan privat itu sebaliknya, yaitu aktivitas sosial, ya, apakah itu ada dalam lingkup yang lebih kecil keluarga atau institusi swasta, serikat pekerja, klub, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi semisal yang tidak dibiayai oleh aktivitas negara dan kepentingan-kepentingan yang mereka perjuangkan itu punya batasan tertentu. Meskipun pada perkembangannya nanti bahwa seperti masyarakat sipil misalnya seringkali juga punya sentuhan dengan urusan-urusan publik. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan pada pembagian antara publik dan privat ini, kemudian politik dibatasi pada aktivitas dari negara saja. Hampir mirip dengan politik sebagai seni pemerintahan. Dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh badan publik. Gitu. Di politik lagi-lagi maknanya lebih sempit. Begitu. Dampak positif dalam pendefinisian ini, ya, oleh Aristoteles dipandang sebagai politik dipandang sebagai aktivitas yang mulia dan mencerahkan karena sifat publiknya. Karena itu politik dalam konteks ini memiliki pengertian yang sangat baik karena aktivitas di mana sekelompok orang berusaha untuk menata kehidupan publik. Karena itu landasan berpolitik mereka adalah landasan norma, landasan keadaban publik itu dijadikan pedoman utama di dalam menata kehidupan bersama. Nah, pandangan ini ya juga didukung oleh Hannah Arendt, seorang filosof, seorang pemikir politik ya, dalam bukunya The Human Condition misalnya, yang terbit pada tahun 1958, bahwa politik merupakan bentuk aktivitas, menurut Hannah Arendt, bahwa politik merupakan bentuk aktivitas manusia yang paling penting karena ia melibatkan interaksi antara warga yang merdeka dan setara. Jadi karena politik itu berkaitan bagaimana urusan publik itu diatur dalam lembaga-lembaga publik, maka politik itu juga berkaitan dengan aktivitas bagaimana
pelibatan publik itu ada di dalamnya, yaitu publik yang merdeka dalam posisi yang setara. Ini menjadi landasan bagi konsep demokrasi sebenarnya. Nah, ini dua makna politik. Nah, dalam konteks ini kemudian aktivitas-aktivitas yang sifatnya impersonal, personal begitu, hubungan kita dengan teman atau hubungan-hubungan kekeluargaan, relasi antara ayah dan anak, suami dan istri, ya, kemudian majikan dan tuan begitu, majikan dan anak buah atau pembantu begitu, tidak menjadi bagian dari objek kajian politik. Nah, tapi dalam perkembangannya bahwa definisi politik mengalami perluasan begitu. Sebagaimana tadi mazhab yang satunya memaknai politik sebagai sebuah proses. Nah, kita akan coba bedah ini. Apa sih yang dimaksud politik sebagai sebuah proses? Nah, politik sebagai sebuah proses. Pertama, politik tadi yang saya sebutkan bahwa politik sebagai kompromi dan konsensus. Nah, ini berarti politik ketika dilihat sebagai sebuah kompromi dan konsensus, dia melampaui pendefinisian politik sebagai aktivitas yang ada di tingkat negara saja atau berkaitan dengan urusan publik saja. Nah, dalam konteks ini, politik dimaknai sebagai sebuah kompromi dan konsensus, artinya politik dilihat sebagai sebuah cara untuk memecahkan konflik. Nah, berarti politik itu seni bagaimana konflik itu diselesaikan. Nah, kalau konflik artinya ini tidak hanya terjadi di dalam konteks negara, tapi juga terjadi dalam konteks masyarakat. Jadi proses penyelesaian konflik dengan kompromi, dengan cara perdamaian, dengan cara negosiasi, ya, ini adalah bagian dari aktivitas-aktivitas politik yang mencoba menghindari proses penyelesaian konflik itu melalui pengedepanan kekuatan atau senjata yang terhunus, proses intimidasi dan kekerasan. Dengan demikian, sebenarnya politik itu punya makna yang cukup positif karena ada suatu cara proses untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Apakah itu antara masyarakat dengan negara atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, dengan demikian politik berarti sebagai sebuah solusi bagi problem tatanan atau ketertiban yang memilih cara-cara perdamaian, ya, daripada cara-cara kekerasan dan pemaksaan di dalam proses penyelesaian konflik. Nah, definisi ini memiliki akar sebenarnya atau komitmen kuat yang dan mendalam pada prinsip-prinsip liberal dan rasional. Ini menurut Heywood ya. Nah, karena itu pertimbangan-pertimbangan rasional itu menjadi landasan di dalam proses berpolitik. Jadi nggak ada kalau kemudian orang berpolitik, ya, tapi kemudian mengedepankan otot, sebagaimana dipertontonkan anggota dewan kita, yang mereka baku hantam menggunakan kursi dan sebagainya. Itu menunjukkan sebenarnya mereka sedang berpolitik, tapi tidak menggunakan keadaban publik sebagai landasan mereka berpolitik. Padahal politik itu pada dasarnya adalah cara bagaimana mengatur kehidupan masyarakat, tapi juga cara bagaimana mengatur kehidupan negara, serta bagaimana cara menyelesaikan konflik, baik konflik bersifatnya horizontal maupun konflik bersifat vertikal. Itu adalah definisi politik. Nah, definisi politik ini memiliki karakter yang kuat, yaitu karakter positif begitu. Karena politik dipahami sebagai kompromi yang berarti konsensi dibuat untuk semua. Jadi kompromi untuk mencapai konsensi, di mana untuk mendapatkan kesepakatan bagi semua pihak. Nah, itu salah satu proses mencapai konsensus itu kalau dalam demokrasi liberal ya melalui pemilihan langsung itu, one man one vote itu. Nah, dalam pengertian ini, politik itu dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan yang beradab, sekali lagi, dan memperadabkan. Jadi politik itu dilihat sebagai kekuatan yang beradab dan memperadabkan. Artinya politik memiliki makna yang positif. Ini makna politik. Saya sendiri lebih prefer, lebih setuju dengan memahami politik sebagai bagian dari proses kompromi dan konsensus sebenarnya. Karena dengan ini politik kemudian tidak hanya soal bagaimana urusan pemerintahan dijalankan, tidak hanya soal bagaimana urusan publik dijalankan, tapi berkaitan dengan bagaimana
urusan-urusan pemerintahan, urusan publik, bahkan urusan privat sekalipun itu diatur dengan cara-cara yang mengedepankan nilai-nilai keadaban publik yang tujuannya memperadabkan tatanan sosial masyarakat. Ya, tatanan sosial masyarakat, tatanan kebudayaan, bahkan tatanan politik. Sehingga mungkin kalau makna politik ini yang dikedepankan oleh para politisi kita, maka tidak ada yang disebut sebagai praktek money politik, tidak ada konflik batu hantam, tidak ada proses intimidasi dan sebagainya. Namun ini adalah pemaknaan politik yang sekali lagi yang cukup ideal begitu. Nah, yang terakhir, politik dalam konteks sebagai sebuah proses didefinisikan sebagai kekuasaan dan distribusi sumber daya. Nah, pendefinisian ini melampaui definisi-definisi sebelumnya. Jadi politik dalam definisi ini tidak hanya dipahami sebagai proses bagaimana pemerintahan, urusan publik itu diatur, tidak hanya berkaitan dengan kompromi itu dilakukan untuk mencapai konsensus dalam rangka menyelesaikan konflik, tapi politik di sini dipahami lebih luas lagi, yaitu berkaitan ya dengan aktivitas sosial yang terjadi dalam setiap sudut dari eksistensi manusia itu sendiri. Artinya apa? Politik sebagai sebuah kekuasaan dan distribusi sumber daya ini memberikan pengertian bahwa politik itu terjadi, aktivitas politik itu terjadi di dalam setiap kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan kita, setiap hari tidak pernah lepas dari proses-proses politik sebenarnya. Apakah itu proses kompromi untuk menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang lain, satu masalah antar satu pihak dengan pihak yang lain. Bahkan dalam konteks ini kemudian politik itu terjadi tidak hanya di arena pemerintahan, sekali lagi, tidak hanya di arena negara, tidak hanya di arena lingkup publik, tetapi juga politik berlangsung di semua aktivitas sosial dan setiap sudut dari eksistensi manusia itu sendiri. Bahkan sampai ranah keluarga sekalipun. Artinya apa? Bagi teman-teman mahasiswa nanti yang mau melakukan kajian, penelitian untuk skripsinya, makalahnya, atau untuk menulis jurnal, ruang lingkup kajian politik itu cukup luas. Ini saya pernah sampaikan juga dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Artinya tidak hanya terfokus pada urusan partai politik, urusan pemilu, kemudian birokrasi, atau dalam konteks lebih besar negara begitu. Tapi Anda bisa mengkaji hal-hal yang sifatnya di luar konteks negara, konteks pemerintahan. Bahkan konteks keluarga sekalipun, ranah bisnis, aktivitas buruh, organisasi guru, itu juga bisa menjadi bagian dari objek kajian politik. Karena itu, politik di sini dimaknai sebagai jantung dari semua aktivitas sosial, kolektif, formal maupun non-formal, publik maupun privat, di semua kelompok, lembaga, dan masyarakat manusia. Di mana ada interaksi sosial di situ, apakah itu dalam konteks yang lebih kecil, yaitu keluarga, antara suami dan istri, anak dan orang tua, di situ ada proses-proses politik. Artinya apa? Sederhananya, politik berlangsung di setiap level interaksi sosial manusia. Ia dapat berlangsung di ruang-ruang yang cukup kecil sekalipun, bahkan ruang persahabatan antara satu orang dengan orang lain, dengan kelompok atau dengan individu lain. Itu juga ada proses politik, begitu. Nah, dalam wujud yang luas definisi ini, politik berkenaan sebenarnya dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya dalam kehidupan sosial. Artinya apa? Politik itu, proses politik akan berlangsung ketika ada proses produksi atau merebutkan sumber daya dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, ketika ada perebutan sumber daya, ya, di situ ada proses negosiasi, ada proses kompromi, bahkan sampai pada proses upaya untuk mempengaruhi lawan agar mengikuti kehendak yang mempengaruhi. Itu juga sebenarnya sudah bagian dari proses politik. Ini politik. Jadi politik dalam makna ini cukup luas. Kalau Anda membaca bukunya Foucault misalnya, genealogi pengetahuan, ya, itu menjelaskan bagaimana pengetahuan itu bekerja di dalam proses-proses politik. Dan itu terjadi tidak hanya dalam konteks negara, tapi dalam konteks yang lebih kecil sekalipun. Nah, karena itu politik pada dasarnya adalah kekuasaan, begitu. Jadi
kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi politik adalah kemampuan atau cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu sebuah proses politik. Maka kalau maknanya ini, politik juga bisa dipahami sebagai proses mencapai sesuatu yang diinginkan dengan berbagai cara. Tapi sekali lagi, saya lebih prefer menganjurkan bagaimana politik itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang penuh keadaban. Jadi keadaban publik sebagai landasan etik bagaimana tindakan-tindakan dan aktivitas politik itu diambil. Nah, dengan demikian sebenarnya pengertian politik ini dirangkum ya, bisa kita pahami dari buku yang ditulis oleh Harold Laswell yang berjudul Politik, Who Get What, When, and How. Jadi politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, ya, kapan, when, dan how, bagaimana caranya. Nah, karena itu orang-orang yang berpolitik yang tidak mengedepankan etika publik, yang tidak mengedepankan moral, norma, apalagi nilai-nilai etik agama, maka dia akan menggunakan segala cara di dalam kehidupannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Proses politiknya, proses politik yang jauh dari nilai keadaban publik. Nah, itu teman-teman, pemahaman dasar tentang apa itu politik. Masih ada banyak sebenarnya definisi atau pemahaman politik. Karena pada dasarnya definisi satu konsep itu, politik, konsep politik sekalipun, apapun itu selalu mengundang proses kontestasi, perebutan tentang pemaknaan sebenarnya, tentang satu konsep tertentu. Nah, setelah kita memiliki pemahaman apa itu politik, kita masuk pada apa itu ilmu politik. Nah, ilmu politik sebenarnya adalah ilmu dalam arti ia menyodorkan pengetahuan yang didasarkan pada penyelidikan sistematis. Pada apa? Penyelidikan sistematis atas aktivitas-aktivitas politik tadi. Apakah ada di ranah negara, ada di ranah publik, apakah itu juga ada di ranah private. Nah, penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan produksi pengetahuan itu yang berkaitan dengan proses-proses negosiasi, proses kompromi, proses tentang relasi kekuasaan, itu juga menjadi bagian dari ilmu politik. Nah, ilmu politik artinya berurusan dengan produksi pengetahuan sistematis tentang politik, tentang aktivitas politik. Itu ilmu politik. Hanya saja kemudian pandangan institusional yang cukup kuat mempengaruhi divisi ilmu politik ini dalam waktu yang cukup lama, sebelum lahirnya kelompok-kelompok postmodernisme, poststrukturalis, atau postpositivis itu, politik dalam makna klasiknya, tradisionalnya dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Padahal tidak. Nah, tahun 1950 dan 1960-an ya, itu menjadi titik tertinggi antusiasme terhadap kajian ilmu politik, khususnya sejak munculnya aliran behavioralisme, gimana mengkaji politik itu tidak hanya berkaitan, atau ilmu politik itu objeknya tidak hanya berkaitan dengan negara, tapi juga perilaku-perilaku masyarakat. Itu menjadi bagian dari kajian-kajian politik. Nah, David Einstein salah satu ilmuwan politik yang mempelopori itu. Jadi perilaku pemilih, ya, itu menjadi fokus kajian. Bahkan di Indonesia sekarang lagi menjadi tema atau menjadi kajian yang banyak diminati oleh orang, baik ilmuwan politik, bahkan konsultan politik berkaitan dengan perilaku-perilaku pemilih. Ya. Itu. Nah, setelah kita memahami apa itu politik, kemudian apa itu ilmu politik, kita masuk ya pada ini pembahasan soal apa itu teori politik, begitu. Nah, ini teori politik itu berkaitan dengan atau sebenarnya bagian dari studi politik ya. Jadi kalau dalam buku Andrew Wood itu dibagi menjadi 3 studi politik itu. Studi politik itu berkaitan dengan ilmu politik, filsafat politik, dan teori politik. Nah, ilmu politik sudah dijelaskan. Kalau filsafat politik nanti ada mata kuliah lain yang akan mengupas itu, atau Anda bisa baca dalam buku-buku filsafat politik. Tapi kita akan di sini membahas tentang apa itu teori politik. Teori politik yang sebagaimana saya katakan tadi, bahwa itu bagian dari studi politik atau ilmu politik yang dihasilkan dari analisis saintifik sebenarnya tentang institusi politik, event atau kondisi-kondisi politik, fakta politik,
yang ada di dalam konteks negara, pemerintahan, komunitas, bahkan sampai perilaku-perilaku politik warga, individu atau masyarakat. Itu teori. Ini tidak hanya berkaitan dengan fakta politik saja sebenarnya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita memvisualisasi negara yang ideal, bagaimana kita memvisualisasi tentang pemerintahan yang ideal, tentang institusi atau masyarakat yang ideal, keluarga atau komunitas yang ideal. Itu juga menjadi bagian dari teori politik. Nah, teori politik itu dihasilkan dari proses pengkajian yang mendalam, ya, dari realitas politik. Nah, dan teori ini sendiri saling berdialektika satu sama lain, ya, teori politik itu. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa bahwa teori politik itu sebenarnya melibatkan studi analisis tentang ide dan konsep-konsep, ya, yang telah menjadi pusat pemikiran politik. Nah, ini berkaitan dengan proses politik, apakah itu ada di level negara, sekali lagi, pemerintahan, publik, urusan publik, atau lingkup kecil sekalipun masyarakat, keluarga, dan tatanan sosial nyata. Itu. Nah, Anda pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu ide politik gitu? Ide politik itu apa? Nah, ide politik itu sederhananya berkaitan dengan suatu gagasan tertentu yang mengandung basis material tentang realitas, yaitu realitas politik. Satu contoh ya, kalau Anda punya pikiran tentang ide kucing, pasti dalam ide kucing itu ada basis material tentang kucing, begitu. Di mana dia berkaki 4, dia berbulu, ada sedikit kumisnya, satu hewan yang sangat imut, lucu, begitu. Itu ide tentang kucing. Sama dengan ide tentang demokrasi. Maka ada pranata-pranatanya, ada material menjadi basis ide demokrasi itu. Yang sederhananya bisa dipahami sebagai satu tatanan kekuasaan, pemerintahan atau politik yang diatur berdasarkan kehendak rakyat, kehendak publik. Atau dalam bahasa sederhananya, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu adalah ide tentang demokrasi. Karena demokrasi pada dasarnya adalah bagaimana publik, warga negara itu memiliki ruang untuk terlibat, untuk mengakses proses-proses politik penting yang berkaitan dengan urusan-urusan publik, mengatur kehidupan bersama. Dia punya ruang untuk mengakses, untuk terlibat, berpartisipasi, dan mengontrol. Itu satu contoh ide tentang demokrasi. Kemudian ide-ide politik ini sebenarnya sebagai respon terkondisikan terhadap situasi praktis, ya. Artinya ide-ide politik ini akan muncul, ya, ketika ada kondisi-kondisi tatanan sosial politik yang berkembang dalam satu masyarakat. Maka tidak heran ya, ilmu politik itu ilmu yang memiliki perkembangan sangat cepat dibanding ilmu-ilmu lain. Karena kondisi politik sekarang dengan kondisi politik besok akan berbeda. Itu. Kalau dalam kajian hukum misalnya, proses pemilu itu akan selesai ketika sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dalam politik itu belum selesai. Karena politik apa yang terjadi pada hari ini bisa berbeda, bisa berubah di hari esok. Itu politik. Politik itu memiliki dinamisasi yang sangat cepat dan sangat tinggi. Nah, ide-ide politik memiliki kapasitas untuk mengekspresikan dan memandu tindakan politik seseorang. Karena itu orang yang menganut pemikiran politik liberal tentu berbeda dengan orang yang menganut. Selain itu, ide-ide politik tidak muncul dari ruang hampa. Ini teman-teman pahami bahwa ide-ide politik itu tidak muncul dari ruang hampa, tapi dibentuk oleh situasi sosial, sejarah, ya, yang berbeda, sejarah tertentu gitu, yang di dalamnya mengembangkan dan dikembangkan oleh ambisi-ambisi politik yang melayaninya sebenarnya. Itu contoh. Ide-ide politik liberal, ide-ide politik sosial, atau ide-ide politik Islam sekalipun, itu dikembangkan oleh para pemikirnya untuk melayani ambisi-ambisi politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu sebenarnya saya mau katakan ide-ide politik itu tidak bebas nilai. Ilmu politik itu tidak bebas nilai. Karena dia diciptakan oleh ilmuwan, tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan yang melingkupinya, tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, bahkan tidak bisa dilepaskan kepentingan-kepentingan yang ada di baliknya. Produksi pengetahuan itu, apalagi politik.
ide politik liberal ini diciptakan dengan ambisi-ambisi yang melayaninya. Yaitu apa? Negara kapitalisme. Tidak heran kemudian banyak negara di dunia ini ya saat ini mengadopsi demokrasi liberal. Itu adalah salah satu ambisi tujuan dari negara-negara barat, Amerika khususnya. Tidak heran karena Francis Fukuyama kemudian dia menulis buku berjudul The End of History. Artinya akhir sejarah itu adalah diadopsinya tatanan demokrasi liberal bagi banyak negara di dunia ini. Ada kepentingan, bahkan kepentingan kelompok kapitalisme. Meskipun saat ini ideologi liberal itu sudah mulai mengalami kegagalan-kegagalan di dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman begitu. Nah, itu teman-teman kira-kira apa itu ide politik. Nah, kita lanjut tentang apa itu konsep gitu yang ada di dalam teori politik. Secara sederhana, konsep bisa dipahami sebagai gagasan umum tentang sesuatu. Biasa dinyatakan dalam satu kata atau frase konsep. Konsep demokrasi, konsep kewarganegaraan gitu. Konsep adalah alat yang kita pikirkan, kita kritik, bahkan kita bantah, jelaskan dan analisis. Karena itu konsep satu dengan yang lain pasti mengalami proses dialektika, mengalami saling kritik gitu. Bahkan demokrasi sendiri, konsep demokrasi itu sangat beragam. David Hale misalnya di dalam bukunya Model of Democracy ada menjelaskan tentang lebih dari 8, mungkin sampai 10 kalau nggak salah, tentang bentuk-bentuk konsep demokrasi. Ada demokrasi deliberatif, demokrasi prosedural, demokrasi liberal, ya sosdem, sosial demokrat gitu. Bahkan Islam juga punya demokrasi ala Islam, atau kita punya demokrasi Pancasila. Artinya konsep itu lahir karena dari proses kritik, proses dialektika, ya, yang juga proses analisis yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan politik terhadap kondisi politik yang berkembang di mana mereka hidup. Karena itu memahami dunia politik dilakukan dengan mengembangkan dan menyempurnakan konsep yang membantu kita memahaminya. Artinya apa? Untuk memahami dunia politik ini banyak ilmuwan-ilmuwan politik yang terus mengembangkan konsep-konsep politik. Dan konsep-konsep politik itu banyak sekali merevisi gagasan-gagasan sebelumnya atau mengcounter gagasan-gagasan sebelumnya. Karena itu konsep politik pada dasarnya adalah unit dasar pemikiran politik atas makna sebenarnya. Jadi konsep politik itu adalah unit dasar pemikiran politik atas makna. Jadi tentang makna atas realitas politik. Nah, dalam politik fakta dan nilai-nilai selalu sering terkait ya. Karenanya konsep politik itu cenderung syarat dengan moral dan ideologis. Jadi konsep politik itu membawa nilai moral tertentu, membawa ideologi tertentu. Ya, apakah itu konsep yang direproduksi oleh pemikir-pemikir barat ataupun konsep politik yang direproduksi oleh pemikir-pemikir timur, termasuk dalam pemikiran sarjana-sarjana muslim sekalipun. Nah, semua konsep politik itu baik itu deskriptif atau normatif perlu dipahami dalam cahaya atau perspektif ideologi mereka yang menggunakannya. Itu. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Perlu disaring. Perlu dilihat perspektif ideologis mereka yang menggunakan konsep atau teori itu. Karena itu politik ya sebagian berarti perjuangan atas makna sebenarnya. Perjuangan atas makna dan istilah atau konsep yang sah. Jadi perjuangan atas makna dan istilah atau konsep yang sah. Tidak heran kemudian satu konsep dengan konsep yang lain tentang satu jenis kata, satu kata aja itu punya makna yang berbeda. Karena itu ada perjuangan pemaknaan tentang realitas politik sebenarnya. Ya. Konsep politik juga sering diperdebatkan. Saya tadi sudah katakan bagaimana proses politik itu sering diperdebatkan. Untuk apa? Untuk diuji kesohihannya, untuk kemudian diuji sejauh mana konsep politik itu punya keberpihakan atau punya kemanjuran untuk digunakan dalam satu kondisi dan dengan kondisi yang lain. Karenanya lebih baik kita itu sebenarnya dengan adanya keberagaman konsep politik itu tidak kemudian memberikan justifikasi atau menempatkan sebagai satu konsep ini benar, konsep ini salah, begitu. Tapi sesuatu yang lebih kurang gitu, kurang berguna gitu. Menurut saya sepertinya begitu, setuju
bahwa ini kurang berguna untuk menjelaskan ini, atau ini kurang tepat untuk menjelaskan ini. Tidak kemudian kita menjustifikasi teori ini, konsep ini salah atau tidak benar untuk menjelaskan ini, karena teori atau yang di dalamnya ada ide, ada konsep itu diciptakan, digagas oleh pemikir politik, tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, bahkan ambisi dari para pemikir itu sendiri. Ya, karena itu hasil refleksi, hasil analisis dari perkembangan sosial politik yang ada dalam satu tempat. Nah, kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman soal transisi teori politik modern ini ya. Ya, pertama, teori politik modern cenderung memberi penekanan lebih besar tentang peran sejarah awal-awal dan budaya dalam strukturasi pemahaman politik. Ini ditunjukkan ya dengan baik dalam tulisan Jean-Jacques Rousseau misalnya, atau Karl Marx. Karl Marx yang hidup 1818 sampai 1883. Yang kedua, teori politik semakin menyebar dan terfragmentasi. Saya katakan tadi, karena politik adalah teori politik dihasilkan dari proses dialektika, refleksi atas realitas politik tertentu, maka dia mengalami fragmentasi. Ada banyak sekali teori politik. Khususnya sejak tahun 1960-an lahir ada banyak yang awalnya didominasi oleh teori politik liberal misalnya, kemudian muncul teori-teori politik komunitarianisme, politik hijau gitu ya, multikulturalisme sebagai jawaban atas konflik identitas gitu. Yang ketiga, kemudian teori politik konvensional ini menghadapi tantangan yang muncul dari kritik-kritik kelompok yang tidak begitu puas dengan temuan-temuan pemikir liberal atau teman-teman para pemikir yang menggunakan paradigma positivis, yaitu mereka yang anti fondasionalisme ya, yang mempertanyakan soal rasionalisme yang mendasari pemikiran-pemikiran politik, teori politik yang digagas oleh para pemikir-pemikir positivisme, teori atau orang-orang liberal. Muncul kemudian lahir teori-teori politik dari kelompok postmodernisme, kelompok-kelompok feminisme, kelompok kritis, bahkan sampai pasca kolonial. Nah itu teman-teman. Nah terakhir yang perlu kita pahami secara singkat yaitu soal perkembangan pemikiran politik atau teori politik. Ini khususnya Barat ya, karena banyak kajian teori politik selama ini yang diadopsi, yang digagas oleh banyak ilmuwan, bahkan dikaji di kelas-kelas dari soal pemikiran politik Barat. Kalau untuk pemikiran politik Islam ada mata kuliah sendiri yang menggagas itu. Di sini teori politik saya mencoba memberikan gambaran bagaimana perkembangan teori politik Barat. Pertama, setidaknya ada 5 periode begitu. Periode pertama atau kuno itu yaitu periode ya sebelum tahun 500-an begitu. Sampai bahkan sebelum Masehi begitu. Di mana para pemikirnya ada Thucydides begitu, Plato, ada Aristoteles, ada Cicero. Nah, dalam periode klasik ini pemikiran-pemikiran politik atau teori politik itu lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan seperti tema-tema umum tentang masyarakat yang ideal, tentang keadilan, tentang konsep negara kota, ya, atau polis dan kewarganegaraan. Ini. Kemudian pada periode selanjutnya yaitu periode pertengahan sekitar tahun 500 sampai 1500. Tema-tema umum yang dijadikan perhatian para pemikir politik seperti Augustine, John Salisbury, Thomas Aquinas begitu, yaitu berkaitan dengan politik Kristen, politik agama begitu. Kemudian tentang republik, sebenarnya hukum alamiah, tentang perang keadilan, itu menjadi tema-tema yang banyak didiskusikan oleh para pemikir politik pada saat itu selain masyarakat ideal. Jadi ada perkembangan ditambah. Nah kemudian di masa awal, modern awal sekitar tahun 1500 sampai 1789, beberapa pemikirnya diantaranya adalah Niccolo Machiavelli, ada Thomas Hobbes, begitu, ada John Locke, ada Montesquieu, ada Rousseau, ya, itu sudah melebar. Diskursus teori politik atau pemikiran politik bukan hanya soal masyarakat ideal atau soal republik sebenarnya, tapi sudah masuk pada konsep tentang kedaulatan,
konsep tentang negara modern, tentang kemudian hak asasi manusia, tentang kewajiban politik, tentang republikanisme, tentang konstitusionalisme. Itu sudah dibicarakan. Disinilah benih-benih negara demokrasi mulai diperdebatkan, diperbincangkan. Nah, kemudian masa modern, yaitu setelah tahun 1789, beberapa tokoh atau pemikirnya ada Edmund Burke, ada Karl Marx, ada John Stuart Mill, ada James Madison, ada Friedrich Nietzsche gitu. Nah, tema-tema umum yang dibicarakan, yang dibahas para pemikir itu mulai dari tema-tema kebebasan, tema-tema egalitarian, nasionalisme, ya sudah mulai muncul nasionalisme, kemudian kapitalisme, ya yang dipelopori negara-negara Barat, dan sosialisme negara-negara Timur, kemudian demokrasi sudah mulai dikembangkan dengan konsep-konsep yang masih terbatas begitu. Nah, kemudian periode terakhir dan periode kontemporer hingga saat ini. Itu kapan? Dimulai sejak tahun 1970-an. Itu masuk dalam periode kontemporer. Jadi kontemporer kalau konteks diskursus teori politik. Di antara tokohnya ada tokoh-tokoh awalnya ada John Rawls, ya. Kemudian ada Robert Nozick, ada Michel Foucault, ada Jürgen Habermas, dan beberapa tokoh yang lain. Ada banyak sekali dalam perkembangannya, termasuk ada kemudian awal terakhir ada Huntington, ada Francis Fukuyama, ada David Bentham begitu. Pemikir-pemikir politik yang cukup berpengaruh begitu. Itu tema-tema umum yang didiskusikan sudah mulai masuk apa yang disebut sebagai pasar bebas. Nah, ini mulai berkembangnya kapitalisme dunia, globalisasi dimulai di sini. Konsep-konsep gender, yaitu muncul dari kelompok feminisme yang tidak puas dari konsep-konsep politik, teori politik yang dilahirkan oleh para pemikir-pemikir sebelumnya. Kemudian kajian budaya, soal identitas, ini sudah mulai menjadi perhatian. Politik identitas itu di 1970 baru menjadi perhatian para pemikir politik setelah lahirnya gerakan-gerakan anak muda di Amerika Latin mengkritisi soal negara yang melakukan diskriminasi pada kelompok-kelompok marginal, ras-ras tertentu, ya kulit hitam khususnya, pada perempuan yang tidak diberikan ruang yang besar. Jadi itu sudah mulai itu berbarengan dengan isu-isu gender gitu. Kemudian tema-tema tentang keberagaman atau pluralisme sudah dibicarakan, bagaimana hidup dalam konteks yang beragam, baik itu segi ras, budaya, agama, identitas-identitas lain, dan keadilan global, bagaimana menciptakan keadilan global gitu. Ini sudah menjadi tema-tema umum yang didiskusikan ya dalam kajian teori politik Barat begitu. Nah, itulah teman-teman beberapa pandangan umum atau materi umum kita di pertemuan kedua ini yang harus dipahami baik-baik oleh teman-teman mahasiswa yang punya ketertarikan pada kajian teori politik, khususnya mahasiswa ilmu politik semester 3 yang mengikuti kuliah saya tentang teori politik. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.